Ya, kita masuk di definisi remaja mungkin ya. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Silakan. Oke, jadi anak-anak atau mungkin Ananda yang dikatakan sebagai remaja itu adalah mereka yang berada di rentang usia antara 11 sampai di 22 tahun. Nah, untuk remaja itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan nih. Di remaja awal itu range usianya antara 11 sampai di 14 tahun. Kemudian untuk remaja madya itu di 15 sampai 18 tahun dan remaja akhir di 19 sampai 22 tahun. Kalau untuk remaja awal mungkin ini masuk di kategori kalau sekolah itu mungkin sekolah menengah pertama gitu ya, jadi masuk di SMP. Kalau remaja madya itu berarti di SMA dan kalau remaja akhir itu berarti sudah masuk di kuliah. Jadi kalaupun sudah kuliah pun itu masih masuk dalam kategori remaja sampai di 22 tahun, nanti di 23 tahun itu baru masuk di dewasa awal. Oke, selanjutnya silakan. Nah, untuk karakteristik remaja itu sendiri terbagi menjadi 6. Jadi ada perkembangan secara fisik, perkembangan secara kognitif, kemudian perkembangan secara emosi, perkembangan sosial dan moral, perkembangan kesadaran beragama, dan juga perkembangan kepribadian. Untuk perkembangan fisik itu sendiri itu ada 2 ciri. Yang pertama adalah ciri seks primer dan juga ciri seks sekunder. Jadi pada remaja awal itu pertumbuhan fisiknya itu sangat cepat, tetapi belum proporsional. Untuk slide mungkin bisa diganti. Oke, nah jadi kalau untuk remaja itu Ustadz dan Ustazah, jadi fisiknya mereka itu belum berkembang secara maksimal. Jadi bisa jadi hidungnya juga masih belum mancung gitu ya. Kalaupun sudah mancung berarti nanti akan ada kesempatan tuh bakal lebih mancung lagi. Tinggi badannya juga masih belum maksimal. Kalaupun sekarang udah tinggi berarti nanti akan ada bisa lebih tinggi lagi. Terutama di bagian pertumbuhan kaki dan tangannya itu juga masih belum maksimal gitu. Jadi masih berproses, mereka dalam proses tumbuh kembang. Kemudian kalau untuk ciri seksual sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu primer. Kalau primer itu lebih ke area kematangan pada organ seksualitas. Kalau untuk laki-laki apa namanya sudah mulai mimpi basah gitu. Kalau perempuan mungkin sudah mulai menstruasi. Sedangkan kalau ciri seks sekunder itu biasanya lebih ke ciri-ciri yang menampakkan bahwa individu itu berjenis kelamin apa. Misalnya kalau laki-laki berarti suaranya udah lebih berat lagi. Terus kemudian kalau laki-laki berarti udah mulai tumbuh jangkung gitu ya, udah tumbuh brewoknya gitu. Kalau yang perempuan mungkin pinggulnya itu udah kelihatan gitu. Oke, selanjutnya. Kalau untuk perkembangan secara kognitif, kalau kita ngomong masalah kognitif itu berarti di pola pikir ya. Nah, jadi secara intelektual remaja itu sudah mulai bisa berpikir secara logis dan sudah bisa memahami tentang gagasan abstrak. Gagasan abstrak itu apa? Jadi sesuatu yang sudah bisa dibayangkan gitu. Jadi dia bisa membayangkan nanti ke depan itu aku bakal seperti apa, masa depanku itu akan bagaimana gitu. Jadi dia sudah mulai bisa. Jadi sesuatu yang mungkin tidak tampak secara bentuk konkretnya itu sudah bisa. Nah, kalau misalnya jadi gimana? Apakah di remaja di berpikir secara logis, sudah bisa memahami tentang gagasan abstrak, sudah mulai bisa kalau untuk di range SMP. Nanti semakin gede itu semakin lebih luas lagi cakupannya dan semakin bertambah usia nanti akan semakin lebih matang lagi. Kemudian yang kedua, remaja itu sudah mampu mereka untuk membuat rencana, buat strategi, mengambil keputusan serta memecahkan masalah
sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa sesuai dengan kapasitasnya? Karena pemecahan masalah yang dilakukan oleh anak-anak SMP tentu tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang sudah kuliah gitu, atau mungkin pemecahan masalah yang dilakukan oleh anak SMP juga nggak bisa disamain dengan anak-anak yang SMA gitu. Tapi pada dasarnya ketika mereka sudah masuk di fase remaja, mereka punya kemampuan itu. Yang ketiga, itu anak-anak juga remaja udah bisa membedakan antara yang konkret dan yang abstrak. Jadi ini terpaut dengan yang nomor 1 tadi ya. Kemudian yang keempat itu nalarnya udah muncul dan menguji hipotesa. Jadi menguji hipotesa itu maksudnya kalau dulu mungkin kalau masih SD gitu bisa ya. Kita memberikan mereka satu wacana tanpa memberikan alasan gitu, mereka mungkin masih bisa terima-terima aja. Nah, kalau remaja itu satu statement atau satu pengetahuan yang kita share ke mereka itu mungkin tidak akan dengan begitu saja ditelan mentah-mentah sama mereka, karena mereka udah mulai mempertanyakan, oh iya, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah mulai muncul. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah ketika kita memberikan satu pengetahuan baru atau mungkin pemahaman baru, diharapkan kita juga sekalian memberikan penjelasan ke mereka mengapa harus seperti itu gitu. Kalau yang seperti itu jadi lebih bisa diterima. Kemudian untuk yang kelima itu jadi remaja sudah bisa nih mikirin masa depannya dan juga sudah menemukan cara atau alternatif untuk mencapainya. Jadi kalau remaja itu sudah bisa memilih aku besar tuh mau jadi apa, aku bakalan seperti apa, dan apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa dapatin yang aku mau. Mereka sudah sangat bisa untuk diarahkan ke arah sana. Gitu. Kemudian yang terakhir, karena semakin banyak yang dia pelajari, maka wawasannya dia juga akan semakin luas. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini nih yang mungkin yang krusial banget yang kita perlu pahami, bahwa fase dengan puncak emosi tertinggi itu adalah pada saat mereka di remaja awal. Jadi untuk yang SMP gitu ya, atau mungkin mau naik ke SMA itu masih tinggi untuk sifat sensitifnya. Terus kemudian mereka reaktif banget. Jadi kadang-kadang informasi apa yang kita sampaikan ketika situasi yang mereka alami tidak dalam situasi yang tenang, maka imbal baliknya itu bakal bisa 2 kali, 3 kali, atau bahkan berkali-kali lipat dari reaksi yang seharusnya bisa mereka tunjukkan gitu. Jadi reaktif banget. Kemudian emosinya rata-rata dan kebanyakan itu sifatnya memang negatif dan temperamen gitu. Jadi keakuannya itu tinggi banget. Kok gini, kok gitu gitu. Jadi untuk pemahaman dia terhadap situasinya orang lain itu masih sangat-sangat sedikit. Jadi yang difikirkan remaja itu mostly kebanyakan itu hanyalah bagaimana aku gitu. Jadi ibaratnya mereka ini seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong gitu ya. Jadi wow gitu. Jadi pandangan dia terhadap dunia dan segala macamnya itu seolah-olah itu dunia itu berputar di sekitarnya mereka saja. Gitu. Karena itu reaksi-reaksi yang mereka dapatkan yang tidak sesuai menurut mereka itu akan memberikan dampak yang tentu saja mungkin negatif. Gitu. Nah, sedangkan pada remaja akhir, nah jadi cooling down-nya itu baru akan mulai terasa ketika mereka di remaja akhir. Itu pun ketika Ananda ini bisa untuk mengendalikan. Jadi dalam prosesnya dia memang mempelajari bahwa belajar dari pengalaman-pengalaman, belajar dari situasi semua masalah itu dong secara emosi. Tidak juga, jadi tergantung dari proses dia belajar, mengilhami gitu ya, memahami kehidupan yang dia alami gitu. Kemudian untuk remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, nah itu dia nih, kematangan emosinya menjadi terhambat sehingga perilaku
negatifnya itu menjadi muncul. Dan ketika fase remajanya dia sudah selesai, perilaku-perilaku negatif yang di dalam dirinya itu bisa jadi menjadi masih sangat bisa untuk diarahkan. Oke, next slide selanjutnya. Tapi bisa toh? Bisa. Kok aku mudeng. Oke. Selanjutnya untuk perkembangan emosi. Tianu. Jadi kalau emosi yang negatif itu akan menjadi dua. Yang pertama itu adalah agresif. Mbok gawa toh? Yang kedua lari dari Aku kenyataan. terus aku ngecek bentuk tenanan ora ternyata iso tenan. bentuk-bentuk dari agresif itu sendiri, jadi perilaku yang ditampakkan itu bisa jadi melawan, menjadi pengganggu, atau mungkin yang bahasa sekarang itu bullying gitu ya. Halo? Halo, ya. Iya, kita ulang lagi ya, Kak. Jadi kalau untuk perkembangan emosi yang negatif itu ada dua, jadi agresif, bisa jadi agresif, dan yang kedua adalah lari dari kenyataan. Nah, bentuk dari agresif itu seperti apa sih? Melawan bisa, kemudian menjadi pengganggu, atau biasanya kita kenal itu seperti kayak bullying gitu. Kemudian ada keras kepala dan suka berkelahi. Sedangkan kalau perkembangan emosi yang arahnya di lari dari kenyataan itu bisa jadi pendiam, terus melamun, terus jadi senang menyendiri, dan yang mungkin lebih fatal adalah bisa menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, dalam perkembangan emosi ini apakah satu remaja akan punya, misalnya nih ranahnya negatif, apakah dia hanya akan punya satu pola? Tidak. Jadi bisa jadi awalnya mungkin bentuknya dia agresif karena dia merasa dengan ngomong, dengan aku melawan maka aku akan bisa menyuarakan suaraku gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika dia semakin dia melakukan itu dia mendapatkan banyak sekali penolakan sehingga dia memilih untuk mengurung dan menutup dirinya. Sama. Jadi kalau untuk yang lari dari kenyataan bisa jadi dia awalnya diam dulu, banyak diam, merasa nggak nyaman, terus akhirnya diam, merasa nggak nyaman, akhirnya diam. Tapi begitu itu udah sampai pada batasnya, maka bentuknya juga akan bisa nge-switch ke area yang agresif. Jadi ini tuh bisa saling bertukar atau bersilang. Oke, selanjutnya. Sedangkan kalau misalnya remaja itu mampu dalam meregulasi emosinya, itu juga akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah adekuasi emosi dan juga kematangan emosi. Kalau adekuasi emosi itu lebih kelihatannya, jadi yang tampak itu jadi anaknya itu ceria, kemudian penuh cinta, terus kemudian berkasih sayang, kemudian simpati, dan senang menolong. Tapi kalau yang ranahnya positif tapi terpendam itu jadinya lebih tidak mudah tersinggung, tidak agresif, optimis anaknya, emosinya tidak meledak-ledak, dan mampu untuk bersikap bijak. Nah, sama juga, apakah dua-duanya ini bisa dipakai misalnya dalam satu individu, apakah dia bisa nih punya adekuasi emosi dan juga punya kematangan emosi? Iya, jadi dua-duanya bisa, sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita lanjut di perkembangan moral dan sosial. Nah, kalau untuk perkembangan moral dan sosial itu lebih cenderung kepada adanya kebutuhan untuk berperilaku yang tidak hanya mengejar kepuasan fisik, tetapi lebih kepada tatanan psikologis. Apa tatanan psikologis? Jadi perasaan diterima, ingin dihargai, mendapatkan penilaian positif dari orang lain. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas misalnya, dia punya di dalam satu kelas mungkin temennya ada 23 anak gitu ya. Kemudian hanya ada 2 anak nih yang tidak sepaham gitu ya sama dia. Itu remaja bakal bisa jadi dia akan merasa bahwa
sekolah itu tidak menyenangkan, dunia itu runtuh. Kenapa? Karena menurut dia seputar dirinya itu adalah semua dunia itu harus memandang dia dengan positif. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam perkembangan moral dan sosial ini ada keinginan untuk memahami orang lain dan menjalin persahabatan. Tetapi perlu digarisbawahi, mereka itu akan punya mencari seseorang yang punya value yang sama. Jadi teman-teman yang punya sifat, punya kepribadian, punya kualitas psikologis, punya cara untuk memecahkan masalah yang sama dengan dirinya. Kenapa? Pendapat yang berbeda. Mereka cenderung mencari orang-orang yang setipe atau yang sama. Kadang-kadang rasa takut ngikutin, jadi keikut sama teman-teman supaya dia bisa diterima gitu. Jadi dia ngikutin temennya, misalnya temennya suka apa gitu ya. Sedangkan dia sendiri nggak suka sama itu, tapi karena adanya perasaan takut untuk ditolak, ntar aku nggak punya teman, ntar aku sendirian, ntar hidupku jadi nggak bahagia, akhirnya dia memaksa dirinya menyembunyikan identitasnya untuk ngikutin teman yang sebenarnya sama sekali bukan dirinya. Jadi perasaan-perasaan itu tuh kuat banget kalau di remaja. Oke, selanjutnya. Nah, untuk perkembangan kepribadian, pertumbuhan fisiknya udah semakin dewasa, maka secara generally dia akan menyadari bahwa aku sudah gede gitu, sehingga dia berperilaku seperti orang dewasa. Nah, kematangan seksual juga akan memunculkan dorongan emosi yang baru. Jadi udah kenal lawan jenis, udah tahu sekat-sekatnya bahwa oh laki-laki sama perempuan itu berbeda, dan juga sudah mulai punya rasa ketertarikan juga dengan lawan jenis. Kemudian muncul kesadaran terhadap diri dan evaluasi terhadap obsesi dan juga cita-cita. Jadi udah nggak ngambang lagi. Kalau anak SD dulu itu kan mungkin kalau cita-cita gitu ya, apa aja yang ada di pikirannya itu dia bisa ungkapin itu. Mau jadi apa? Aku mau jadi astronot, mau jadi apa? Oh, aku mau jadi polisi, mau jadi apa? Oh, aku mau jadi presiden gitu. Nah, kalau remaja itu mereka sudah mulai punya kesadaran. Kira-kira bisa nggak ya dengan situasiku ini aku bakal jadi astronot? Kalaupun iya itu gimana ya caranya? Mereka sudah punya gambaran ke arah sana. Kemudian kebutuhan interaksi dengan teman sejenis dan lawan jenis. Jadi sudah pengakuan itu tidak hanya didapatkan dari teman yang punya jenis kelamin yang sama, tapi pengakuan itu juga didapatkan dari teman yang berjenis kelamin yang berbeda. Gitu. Karena itu mungkin jadi perasaan sukanya itu mungkin lebih banyak sebenarnya terkamuflase gitu ya, seolah-olah bahwa dia menyukai, seolah-olah bahwa dia mencintai, tapi sebenarnya adalah lebih ke arah bentuk pengakuan bahwa oh, aku ini punya dengan aku berinteraksi dengan lawan jenis yang berbeda berarti aku diakui. Kayak gitu. Jadi kebanyakannya jadi bukan perasaan suka, perasaan cinta yang murni. Kalau orang bilang tuh mungkin kayak cinta-cinta monyet gitu ya. Ya memang kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah muncul konflik akibat dari masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Konfliknya gimana? Biasanya kayak gini. Karena dia di satu sisi dia merasa dia sudah jadi anak gede, udah jadi orang dewasa, tuntutan-tuntutan dia terhadap dirinya sendiri itu begitu besar, itu ambisinya begitu besar. Tapi di sisi lain mereka juga masih sangat-sangat punya ketergantungan terhadap orang dewasa. Jadi perasaan untuk melepaskan ikatan dari orang dewasa itu begitu besar. Nah, itu yang bikin kadang-kadang mereka jadi yang kayak moody gitu. Jadi somehow aku butuh ayah dan ibuku, tapi somehow itu aku tuh sudah gede loh. Aku boleh kan menentukan diri aku sendiri. Nah, itu tuh yang bikin dilema. Nah, itu yang bikin mereka jadinya not in good mood, moody, mudah marah, seperti itu. Selanjutnya mungkin Kak. Untuk perkembangan beragama,
Jadi untuk remaja itu sudah sangat bisa untuk berpikir secara kritis terhadap nilai keagamaan. Jadi sudah bisa membedakan antara baik dan benar. Gitu. Agama yang baik dan agama yang benar. Dan sudah bisa menerima satu informasi tentang keagamaan, tapi sekali lagi harus diberikan penjelasan. Kenapa? Karena mereka sudah sangat kritis. Kalau dulu mungkin kenapa sih kalau waktu masih kecil mungkin ya kenapa kita kok harus sholat? Gitu kan. Nah, kalau sekarang itu pemaknaan kita harus sholat, kita harus bertakwa, kita harus patuh, kita harus hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, itu sudah bisa diberikan alasan-alasan dengan penalaran yang logis yang mereka bisa terima. Jadi hal itu bakal lebih mudah untuk mereka lakukan dibandingkan dengan pokoknya kamu lakuin. Gitu. Jadi kita ini sebagai guru mungkin ya harus lebih banyak memberikan penjelasan. Jadi jangan takut bahwa mereka memangnya ngerti, sangat mengerti. Jadi mereka sudah punya kemampuan untuk bisa memahami itu. Kemudian munculnya idealisme keimanan sudah mulai muncul. Jadi kalau misalnya nggak sholat, ninggalin sholat, udah berarti aku salah nih, berarti aku dosa nih. Itu sudah muncul idealismenya. Kemudian iman dan hati sudah bisa menjadi penentu untuk perilaku. Jadi keimanan mereka itu sudah mulai muncul, hati nuraninya itu juga sudah mulai bisa untuk mengarahkan diri mereka sendiri. Selanjutnya, ini mungkin masalah yang nanti bakal banyak ditanyain ya sama Ustadz dan Ustadzah. Mungkin kalau untuk materi mungkin saya share sedikit saja, tapi lebih banyak mungkin semoga nanti kita bisa buka sesi diskusi yang lebih real gitu ya dengan situasi-situasi yang dialami oleh Ustadz dan Ustadzah. Jadi kalau untuk permasalahan remaja itu sendiri ada beberapa macam, di antaranya itu adalah hubungan lawan jenis. Jadi adanya perilaku ingin coba-coba dan penyimpangan sosial serta seksual. Jadi mencoba sebenarnya lebih ke arah perasaan ingin tahu kenapa sih gitu. Kemudian kepribadian dan emosional biasanya itu ada krisis identitas. Jadi kalau misalnya dia sering menekan dirinya, kemudian lebih sering ngikutin orang lain, atau mungkin di pola asuh yang dominan sekali sehingga dia nggak tahu sebenarnya aku siapa sih gitu. Nah itu bisa jadi krisis identitas itu bisa mungkin muncul. Kemudian ada reaksi emosi yang labil. Kalau reaksi emosi yang labil itu biasanya muncul dari tekanan-tekanan emosi yang dia nggak bisa tahan. Bisa jadi dia tidak terbiasa untuk membicarakan emosi yang dia rasakan sehingga dia menekan itu terus-menerus. Di sisi lain, dia diajarkan untuk menjadi sosok yang sempurna dalam pemikirannya dia. Sehingga jadi di satu sisi ingin A, di sisi lain dia harus bersikap B. Nah, itu yang bikin dia jadi labil. Kemudian secara fisik itu ada body image. Sudah tahu bahwa kalau aku pendek sih, kok aku nggak cantik sih, kok aku gini sih, kok aku gini sih. Itu juga bisa jadi hal-hal yang bikin mereka nggak percaya diri, terus kemudian berpikir yang macam-macam, ya akhirnya gitu, jadinya overthinking dan segala macam. Dan self picture itu adalah gambaran dia terhadap dirinya. Jadi setiap remaja itu punya gambaran ideal atas dirinya. Oh, kalau yang orang yang ideal, menurut aku, manusia yang ideal menurut aku tuh seperti apa ya gitu. Nah, kalau itu tidak sampai di situasi, kalau misalnya situasinya dia tidak sampai di situasi ideal yang dia harapkan, bisa jadi soft picture-nya dia itu dia buruk sehingga dia jadi nggak percaya diri. Kalau misalnya ngobrol di depan umum jadinya malu, terus kemudian mau ngapain dia juga malu karena dia merasa dia sendiri tidak bisa menerima dirinya bahwa this is not me, this is not what I want, ini bukan situasi yang aku pengen gitu, belum. Jadi berharap itu sehingga dia sendiri membatasi ruang lingkupnya sendiri. Kemudian kalau untuk kemampuan di kognitif dan bahasa itu biasanya kurangnya stimulus dan wadah yang dapat menaungi potensi intelektual. Jadi bisa jadi dia punya kemampuan yang sangat besar di satu area, tapi lingkungan nggak paham sama situasinya, gitu. Atau mungkin Ananda ini masuk dalam satu lingkungan yang nggak sesuai sama kemampuannya dia, sehingga akhirnya seolah-olah dia tidak pandai, seolah-olah dia mungkin nggak bisa ngikutin. Padahal bisa jadi tempat dan
medianya yang kurang pas untuk dia. Gitu. Jadi untuk mengatasi gangguan kognitif, untuk mengatasi situasi permasalahan remaja di area kognitif dan bahasa, itu kita bisa lakukan screening. Jadi dia minatnya di mana, kemudian gaya belajarnya seperti apa, itu bisa membantu. Kemudian yang terakhir itu adalah masalah sosial dan moral. Jadi adanya penolakan dari teman sebaya, peer group. Jadi kalau misalnya sekali lagi, seperti yang saya sudah jelaskan, misalnya di kelasnya ada 23 anak, 2 anak saja yang tidak cocok sama dia tetap ngerasa nggak bahagia. Wah, hidup aku tidak menyenangkan. Jadi dia mengabaikan yang 20 orang lagi. Gitu. Oke. Oke, ini kita sampai di slide yang terakhir, Kak Halima. Oke, jadi mungkin gambaran besarnya untuk yang bisa saya jelaskan adalah dengan semua aspek dan kemampuan yang dimiliki remaja, sebenarnya yang mereka butuhkan atas permasalahan mereka itu adalah bukan jawaban dari orang dewasa. Karena apa? Jawaban yang diberikan oleh orang dewasa ini untuk masalah psikologis ya, bukan untuk masalah yang lainnya. Jadi jawaban yang diberikan oleh orang dewasa tentunya tidak akan sesuai dengan yang dialami oleh anak-anak. Jadi jawabannya didapat dari mana? Tanyakan lagi ke mereka. Jawabannya itu bakal ada di diri mereka sendiri. Gitu. Itu yang mungkin kita sebagai orang dewasa kadang-kadang lupa nih ketika ada remaja mungkin bertanya, ada punya masalah tentang dirinya sendiri, tentang persahabatan, tentang pertemanan, tentang bagaimana dia harus bersikap dan segala macam. Kadang-kadang kita menempatkan diri kita di situasinya dia, kemudian kita memberikan jawaban yang itu sebenarnya cocok untuk kita tapi nggak cocok untuk dia. Jadi gimana caranya kalau misalnya pada satu kasus kita punya nih, ada remaja yang datang ke kita, dia punya masalah, berikan pertanyaan lagi ke dia. Balikin lagi pertanyaannya. Misalnya kasus bullying misalnya. Aku nih, Ustazah, si A nih, dia kayaknya malakin aku. Gitu. Atau mungkin dia ngejek-ngejek nama bapakku. Gitu. Jadi yang dia butuhkan itu bukan jawaban dari kita, itu udah biasa. Bukan itu. Atau untuk kita nih yang orang dewasa mungkin kita menganggap bahwa ya itu emang udah biasa ya. Zaman kita dulu kita juga dapat perlakuan seperti itu. Tapi untuk mereka itu bukan jawaban. Jadi balikin lagi ke mereka. Oh ya, kamu digituin ya. Kalau kamu digituin apa yang kamu rasain? Biarkan dia ngungkapin. Ya, aku ya marah lah. Aku ya sedih lah. Aku nggak terima lah. Oh ya. Gitu. Biarkan dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Setelah itu, kita balik tanya lagi. Kalau kamu digituin dan kamu marah dan kamu nggak terima, apa yang bakal kamu lakuin ke dia? Gitu. Kita lihat apa jawaban yang dia berikan. Kalau jawabannya sudah jawaban yang punya emosi yang matang gitu ya, kalau dia sudah bisa meregulasi emosinya, bisa dia menjawab, ya udah, berarti aku nggak usah dengerin dia, aku kan nggak harus temenan sama dia. So, ya udah berarti kamu boleh lakukan itu. Tapi kalau misalnya jawabannya ya aku bakal bales lah, aku ginilah, aku ginilah, aku ginilah. Baru kita balik tanya lagi. Apa sih yang kamu rasain ketika kamu digituin? Ya aku sedih, ya aku marah. Masa iya? Nah, baru kita kasihin lagi pertanyaan lagi, sekali lagi. Kalau misalnya kamu aja sedih digituin, kamu aja marah digituin, emang kamu mau ngelakuin itu ke orang lain? Jadi sama dong kita, gitu. Itu adalah last conclusion. Jadi sekali lagi, apapun pertanyaan yang muncul dari remaja seputar situasi mereka, permasalahan pribadi mereka, balikin itu lagi bentuknya adalah pertanyaan. Gitu. Sehingga yang pertama keuntungannya adalah itu akan menstimulus logika berpikirnya. Dia akan menggunakan logika berpikir, kemudian menggunakan analisanya, oh iya ya. Jadi logika berpikir sama analisa itu munculnya dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita ini memediasi mereka dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum sampai di pertanyaan itu, biarkan Ananda atau anak-anak ini mengungkapkan semua perasaan yang dia rasain dulu, keluarin dulu. Gitu.
Itu mungkin salah satu contohnya. Tapi mungkin lebih detail mungkin boleh dibuka sesi pertanyaan lagi ya, Kak Halimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira pemaparan materinya. Baik, Asatidz dan Ustadzah sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Asatidz dan Ustadzah yang berkenan untuk bertanya, bisa raise hand atau langsung saja buka mic-nya, kemudian menyampaikan pertanyaannya apa. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul, saya infokan bahwa di chat group itu sudah ada link presensi. Asatidz dan Ustadzah dimohon untuk mengisi sebagai syarat terbitnya e-sertifikat. Baik. Ini ada Ustadzah Faridatul Bahiyah. Monggo, Ustadzah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya masuk ya? Masuk. Masih jelas, Ustadzah. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu Mira. Bagaimana kita menghadapi generasi saat ini yang kita sebut sebagai generasi milenial sebagai murid kita, yang mana memang dari didikan sejak kecil, baik dari segi keluarga maupun saat dia masih kecil di sekolah SD-nya bahkan, itu beda dengan zamannya kita, yang mana sekarang kita sudah menjadi guru. Nah, pertanyaan saya itu, kita yang harus menyesuaikan, ataukah anak-anak tadi yang perlu menyesuaikan diri dengan pola asuh kita, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, Bu Mira berkenan pertanyaannya dikumpulkan dahulu atau satu pertanyaan langsung dijawab, Bu? Dikumpulkan dulu. Gimana Mungkin enaknya? bertanya. Oh, dikumpulkan aja ya berarti. Karena Kumpulkan. pertanyaan lebih ini. Ya. Kalau kayak gitu Kak Halimah nanti mohon dibantu nanti untuk bilang lagi ya Iya. pertanyaannya. Ya. Untuk Boleh, review silakan. pertanyaan. Baik. Pak Lutfi. Boleh. Dan Bapak siapa bisa Silakan dipanggil Ustaz? Pak Lutfi. Oke. Terima kasih. Untuk kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Bu Mira berkenaan dengan ya anak-anak itu kan kalau di kelas itu ada ya, ada berkelompok itu mereka itu nampaknya itu nakal dan bikin ulah di setiap kali mungkin pembelajaran. Kemudian kalau kita lihat juga apa namanya di kisah-kisah seperti Albert Einstein, mungkin barangkali juga Bill Gates itu kan apa namanya tokoh-tokoh yang mereka itu drop out dari sekolah, tapi mereka itu luar biasa ketika apa besarnya atau dewasanya. Nah, kemudian kadangkala kita ini kadang-kadang sebagai orang dewasa itu kita menjustis anak itu nakal. Kemudian apa namanya ketika besar anak yang nakal tersebut itu wah sangat care sekali, sangat peduli bahkan apa namanya hormat kepada kita ketika mereka sudah lulus dari sekolah. Nah, ini apa semacam fenomena-fenomena seperti ini apa mungkin barangkali bagaimana solusinya yang tadi itu menghentikan anak-anak yang nakal tapi mereka itu nakalnya bersifat kadang-kadang itu membuat semacam apa namanya jahil lah kepada orang lain atau bahkan kepada gurunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Jazakumullah khairan Ustaz Muhammad Lutfi atas pertanyaannya. Mungkin ada asatidz atau ustadzah berikutnya yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, baik. Di sini ada atas nama Adin Kotaro. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya saja satu hal. Mohon maaf Ustaz, suaranya kurang jelas. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya terkait daripada anak-anak kita ini yang di utama. Ketika mereka itu nanti akan dipahamkan tentang prosesi beragama dan sebagainya, dengan kehidupan mereka yang nantinya juga akan bertemu dengan masyarakat luas, sebagaimana yang kita ketahui,
kita sebagai pengasuh itu seyogianya ambil langkah seperti apa agar apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat luas, mereka juga nantinya bisa untuk sesuai dengan apa yang ada di luar daripada pengajaran kita di pondok. Jazakumullah dari saya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Mira, kita 3 pertanyaan dulu atau masih lanjut nih? Boleh 3 dulu mungkin ya, Kak. Ya, baik. Saya Oke. bantu review untuk pertanyaan pertama dari Ustadzah Faridatul Bahiyah. Jadi kalau sekarang ini anak-anak yang menjadi anak asuh, murid-murid kita, santri-santri kita itu adalah anak-anak yang sudah masuki generasi milenial, yang mana latar belakang itu pasti berbeda dengan latar belakang kita para ustadz dan ustadzah gitu ya. Secara pola asuh dan lain sebagainya. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi mereka atau kita ajak mereka untuk sesuai dengan pola asuh yang kita alami dulunya, gitu Bu. Oke, terima kasih Ustadzah Rida. Nah, Ustadz dan Ustadzah, pernah nggak sih kita di dalam satu situasi gitu ya, ketemu sama marketing? Pernah nggak? Pernah kan mungkin ya? Ya. Salah satunya mungkin bentuk iklan dan segala macam gitu kan. Nah, ada kadang-kadang di satu situasi itu yang kita sebenarnya nggak butuh. Aku nggak tahu, aku nggak butuh itu sebenarnya, gitu kan. Tapi teknik marketingnya itu sehingga membuat kita jadi lupa bahwa aku tuh sebenarnya nggak butuh, atau kalau enggak mungkin gini, sebenarnya aku tuh tadi nggak ngerasa itu butuh, tapi setelah aku dimarketingin aku jadi ngerasa itu butuh, gitu kan. Nah, ketika aku butuh akhirnya aku mengambil itu. Sama anak-anak juga. Mungkin kalau yang perlu kita lakukan mungkin bukan di bagian pola asuh ya. Bukan yang kita perlu itu segini. Ketika anak-anak masuk dalam satu lembaga, apakah itu pesantren, apakah itu sekolah, kira-kira mereka berpikir, sadar nggak sih kalau mereka butuh untuk itu? Belum kan? Untuk apa aku sekolah itu kan aku juga nggak tahu untuk apa gitu ya. Kalau kita nih sekarang kita sadar bahwa ya aku butuh sekolah dong, atau kalau nggak kita malah lebih menyesal kenapa ya dulu aku nggak sekolah benar-benar gitu kan, karena kita udah mengalami range itu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak, jadi yang perlu kita lakukan itu adalah sebenarnya kalau menurut saya bukan pada metode, entahkah itu metode lama, ataukah itu metode baru, ataukah itu kita pakai generasi kita, atau pakai generasi mereka. Tapi yang kita perlukan adalah mereka mau ngikutin itu. Sama kayak kita, sebenarnya kita mau untuk membeli itu. Gimana caranya? There's a lot of way, banyak cara untuk kita jadi melakukan pendekatan ke anak-anak. Gitu. Jadi, apa yang pengen Ustadz dan Ustadzah masukkan ke mereka? Misalnya rules apa? Aturan apa? Oh, mau harus sholat berjamaah misalnya. Silahkan kita marketingkan diri kita ke mereka supaya mereka menyadari bahwa aku kalau tidak sholat berjamaah nanti aku kehilangan value ini gitu. Jadi bukan metodenya. Tapi sekali lagi generasi kita memang nggak sama generasi mereka. Kalau kita pikir gini, kalau kita pikir beratnya nih, generasi kita dulu tuh diginiin aja kita nurut, diginiin aja kita nurut. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin nggak kalau generasi sekarang itu public speaking, ilmu public speaking itu udah nggak seberapa laku. Kalau dulu anak-anak mau ngomong depan publik aja, itu hanya beberapa anak dalam satu kelas. Sekarang ilmu itu karena mereka sering nonton konten YouTube, udah biasa banget. Jadi ngomong anak kecil pun aja mereka bisa selling diri mereka sendiri. Hai guys, gitu-gitu. Ya, itu adalah dampak dari positifnya mereka itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita jangan terjebak di situasi kita yang dulu. Itu inner child namanya. Jadi aku dulu digituin. Kenapa kalian tidak bisa begini gitu? Tujuan kita apa? Fokuslah pada tujuan. Oh, aku pingin Anda bisa menghafal Al-Quran nih. Monggo silakan, marketingkan. Alasannya kalau misalnya kalian nih hafal Al-Quran itu kalian bakalan seperti ini loh.
bersyukurlah gini. Jadi tinggal kita nih yang generasi ustadz dan ustadzah itu yang harus tahu value-nya remaja sekarang itu apa. Dan untuk value setiap fase itu hampir serata. Misalnya kayak gini. Kalau waktu kriteria nih, kalau remaja SMP gitu ya, yang dianggap keren tuh yang kayak gimana sih? Ntar kalau SMA kan udah beda lagi. Di SMA itu yang dianggap keren tuh yang kayak gimana sih? Ntar kalau udah kuliah kan udah beda lagi. Kalau kuliah itu yang keren tuh yang kayak gimana? Kalau udah kerja, yang keren tuh yang seperti apa? Nah, kita pahami itu gitu. Sekali lagi, it's not about the tahu itu adalah akan ke mereka. Setelah itu yang kita cari adalah caranya gimana. Gitu. Kalau tadi nih, misalnya saya lagi jalan ke mall, nggak butuh sebenarnya sama saya hair dryer itu saya nggak butuh. Buat apa hair dryer? Tapi sellingnya itu bagus banget sehingga saya membeli itu. Nah, itu salah satu caranya. Sedangkan kalau keilmuan mungkin mereka itu masih terbawa sama nilai-nilai jualnya kita ya, value yang kita coba tawarkan ke anak-anak. Tapi begitu semakin dewasa, mereka bakal merasakan itu. Gitu. Ibaratnya kayak terapi perilaku itu kan kalau di awal itu kan nggak ada yang paham itu manfaatnya apa, tapi begitu itu dilakukan terus menerus, dia sudah tidak merasa bahwa itu adalah beban karena dia udah merasa itu bagian dari dirinya. Semakin dia dewasa, semakin banyak yang dipahami, maka akan semakin dia memahami, oh ini ternyata aku butuh, sehingga di akhir nggak menyesal dia. Semoga itu bisa menjawab ya Ustazah. Sudah. Ya, terima Apa ada kasih. yang ditanyain lagi Ustazah? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Oke, Mbak Ibu Mira, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ustadz Muhammad Lutfi tadi. Mohon izin Ustadz, saya review pertanyaannya. Jadi tadi seputar anak-anak di kelas yang seakan terlihat nakal, gitu ya. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Padahal kalau kita lihat-lihat, itu ada beberapa tokoh, seperti contoh yang disebutkan tadi, Albert Einstein, itu memiliki riwayat problem di sekolah, tapi begitu di luar sekolah, mereka bahkan memiliki prestasi, begitu. Nah, kemudian pada beberapa kasus mungkin kita mendapati beberapa murid-murid kita itu kita anggap nakal atau yang lain sebagainya, begitu di kelas, namun ketika mereka sudah meninggalkan lingkungan sekolah dan lain sebagainya, mereka menjadi pribadi yang hormat, menghargai dan lain sebagainya kepada guru-gurunya setelah itu. Nah, itu bagaimana pendapat Bu Mira tentang fenomena yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi ini? Oke, baik Ustadz Lutfi. Jadi kalau definisi nakal itu yang seperti apa dulu nih nakal nih? Kalau dia merugikan orang lain, gitu ya, ibaratnya kalau dia merugikan orang lain tuh misalnya memukul gitu ya atau mungkin memalak gitu kan, itu memang sudah masuk di tindakan yang mungkin kita bisa pisahin ya itu masuk di area kriminal gitu ya. Tapi kalau untuk yang apa tadi jahil gitu misalnya jahilnya yang kayak gimana dulu nih jahilnya. Tapi gini, bentuk apapun yang muncul dari remaja itu sebenarnya kebanyakan itu adalah karena mereka ingin menjadi pusat perhatian. Nah, kalau misalnya jahilnya kelewatan banget, berarti yang dia butuhkan itu adalah banyak perhatian. Bisa jadi mungkin dia butuh konseling. Kalau misalnya jahilnya udah nggak kelewatan banget, boleh dipinggirin dulu, ketemu sama BK, ketemu sama psikolog mungkin, gitu. Pasti ada masalah di balik itu. Kenapa dia nggak bisa tenang sama dirinya sendiri, ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya merujuk dari cerita-cerita panjenengan yang nakal sampai drop out dan segala macam, tapi kemudian dia bisa jadi sukses dan segala macam, saya yakin ada riwayat di balik itu. Mungkin pada satu titik, ibaratnya kayak Einstein itu kan, dia karena IQ-nya dia terlalu tinggi kan, waktu itu sekolah nggak bisa pahamin dia, kemudian sama orang tuanya sama ibunya dia dikeluarin dari situ, kemudian dia diajarin sama ibunya. Jadi bukan yang dia out dari situ terus kemudian dia tidak diterima di dalam satu situasi yang bisa memahami dia gitu ya. Kalau misalnya dia
berada di salah satu tempat, dia nggak diterima di situ, terus kemudian dia di tempat lain, dia juga nggak diterima di situ, kemungkinan dia untuk jadi sukses di kemudian hari itu sepertinya itu kecil. Kenapa? Karena dia tidak diberikan ruang. Nah, tapi kalau untuk tokoh-tokoh besar itu, saya yakin ada cerita di balik itu yang diekspos itu adalah cerita-cerita yang negatif-negatifnya. Tapi di balik itu semua, saya yakin di balik tokoh-tokoh besar pasti ada support yang besar juga. Sama kayak Einstein, dia juga dapat support yang besar dari ibunya yang memahami dirinya. Gitu. Jadi yang dibutuhkan anak-anak kita adalah support-nya. Jadi kalaupun nanti kita ketemu nih sama anak-anak yang jahil, ada aja polanya. Kalau misalnya itu kita cari tahu dulu apakah itu ngikutin temannya supaya dia diterima sama temannya sehingga dia kayak gitu. Bisa jadi gini, 1 lemah, 2 lemah, 3 lemah bergabung jadi satu seolah-olah kuat gitu. Padahal kalau dipisahin mereka bukan siapa-siapa. Itu bisa jadi juga terjadi. Atau mungkin satu nggak selesai sama dirinya, tapi dia akhirnya menggait satu lagi anak yang sebenarnya baik-baik aja tapi butuh pengakuan, yang satu lagi baik-baik aja tapi butuh untuk supaya dapat teman gitu. Nah, kita pisahin. Nah, yang ini nih, yang di awal nih, yang dia nggak selesai sama dirinya, nah itu yang diselesaiin dulu. Nah, jadi apa nih masalahnya? Itu kebanyakan remaja-remaja yang mereka show off ya, kita bilangnya itu show off ya. There must be something behind. Ada sesuatu di belakang dia. Masalah keluarga kah, di pola asuh kah, gitu-gitu. Nah, monggo silakan lebih digali lagi. Gitu. Semoga bisa menjawab, ya, Pak Lutfi. Ya, baik, Bu. Terima kasih Bu Mira. Bu Mira, saya izin boleh mengembangkan pertanyaan ini tadi tidak ya? Jadi Yang mana? yang dari Ustadz Lutfi ini tadi. Oh, enggak, silakan. Jadi kalau misal kita mendapati anak-anak nakal di sekolah begitu ya Bu ya. Nah kemudian ternyata setelah dia drop out itu berprestasi. Itu tidak bisa serta-merta disimpulkan bahwa wah sekolah ini nggak bisa mengembangkan. Bisa jadi karena memang supportnya dia baru muncul gitu ya, setelah keluar gitu ya. Karena itu perlu adanya gini, seandainya dia di dalam satu lingkungan, misalnya dia ada di dalam satu lingkungan, terus lingkungan itu menolak dia dan situasinya gitu ya, tidak memahami situasinya sama si Einstein tadi gitu kan, nggak paham, dianggapnya itu nggak pandai malahan waktu itu, padahal akhirnya dia udah yang status udah yang superior segala macam, yang status berapa gitu ya, udah 140 ke atas gitu kan. Nah itu situasi, seandainya sejak awal sekolah itu punya fasilitas untuk memahaminya, maka kan dia nggak perlu drop out, ya kan? Jadi yang kita perlu kembangkan adalah kemampuan kita juga dalam memahami anak-anak ini seperti apa sebenarnya. Saya yakin Allah itu tidak menciptakan seseorang, tidak menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan apapun di dunia ini itu tanpa ada bekal. Gitu. Jadi, nah tinggal kita nih sebagai manusia itu mau ikhtiar nggak sih, kita mau cari tahu gimana sih caranya, gimana sih potensinya, gitu. Seperti itu. Gitu, Ustazah. Bu Mira. Bisa jadi potensinya memang di tempat lain gitu ya. Kalau misalnya potensinya di tempat itu nggak ada, berarti diadain dong, Ustazah. Gitu. Perlu screening ya, Bu? Perlu banget. Screening sekarang, sebenarnya screening sekarang udah banyak yang online ya, screening ya. Tapi kalau untuk tes, kita bilangnya TPA ya, Ustazah ya. Kalau TPA itu mungkin bukan tes IQ ya, tapi TPA, tes kemampuan. Oh, tes kemampuan dasar gitu ya. Itu bisa dicari di online. Kalau misalnya Bapak Ibu mau cari tahu nih, setidaknya mungkin tidak yang benar-benar bidangnya psikologi itu kan kita pakai tes IQ gitu. Tapi bisa saja misalnya dengan segala keterbatasan, biaya dan segala macam, mungkin boleh cari TPA kita online udah ada banyak, kita aja bisa tahu nih anak ini itu gaya belajarnya apa gitu. Jadi nanti sebelum waktu anak masuk itu kita udah bisa kumpulin, aduh anak-anak yang auditori ini bergaul sama anak-anak yang auditori, jadi supaya pengembangan belajarnya nanti sesuai sama mereka.
gitu. Terus kok anak-anak yang kinestetik itu berarti dikumpulin nih kelas-kelas yang kinestetik. Jadi metode pelajaran kelas anak auditori, anak kinestetik itu bisa dibedain gitu. Jadi there's a lot of way, ada banyak cara kayak pernah dengar nggak sih itu apa zaman saya dulu ya, banyak jalan menuju Roma gitu kali ya, atau saya terlalu old kalau saya ngomong kayak gitu. Gitu. Jadi, nah Bapak Ibu jangan menyerah gitu. Jadi bukan nggak harus ketemu, waduh kalau sama psikolog ntar berapa biayanya ini segala macam. Nah ini adalah yang sekarang nih, ini adalah produk dari generasi sandwich sebenarnya. Tes-tes apa namanya ada di mana-mana, kita mau cari tahu apa nih, tanya ke Google ini. Nah yang bikin Google ini itu udah masuk di ranah-ranah ini nih yang kita juga sekarang sedang menikmati. Kayak misalnya kita sekarang nih dengerin tausiah, dengerin webinar kayak gini nih pakai Zoom dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana-mana. Ini produknya siapa? Nah, itu adalah satu hal yang juga kita harus, jadi kalau kita menerima positifnya, kita mungkin juga harus menerima negatifnya. Nah, yang ketika kita menerima negatifnya, tinggal di-sharing aja. Gimana caranya supaya negatifnya itu nggak terlalu banyak. Gitu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Mira. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Ustadz Adin Kuntaro. Jadi pertanyaannya adalah, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk menyiapkan anak-anak didik kita demi memenuhi harapan masyarakat gitu ya, khususnya dalam hal perkembangan beragamanya, karena seperti kita tahu latar belakang pendidikan adalah pondok pesantren, sehingga harapannya di masyarakat ketika mereka sudah lulus dan lain sebagainya itu gampangnya bisa menjadi kiai atau pendakwah dan lain sebagainya begitu Bu. Mungkin ini perlu dijawab sama Ustaz Joko kayaknya. Saya nggak tahu ya, apakah kalau yang di pesantren itu semua kalau keluar harus jadi kiai gitu ya? Saya pikir kalau kita masuk pesantren itu sebenarnya kita itu meluruskan diri kita sendiri dulu, bukan ya? Itu sebenarnya gini, positifnya ketika Ananda masuk pesantren dan tidak masuk pesantren itu kan gini, kalau kamu masuk pesantren berarti kamu lebih banyak kenal dan tahu agama yang kamu anut itu seperti apa gitu ya, ibaratnya kupas tuntasnya gitu kan. Jadi balik lagi untuk diri kita sendiri. Tapi selebihnya gitu, kalaupun kita punya nilai plus mungkin, kok ternyata kita ditunjuk nih, dipercaya nih untuk bisa jadi penyiar agama gitu ya, bisa jadi ustadz, bisa jadi ustadzah. Nah itu buat saya nilai plus. Tapi untuk ini jawaban pribadi menurut saya ya, kalau saya ada salah mungkin mohon dikoreksi. Jadi selebihnya adalah ketika kita belajar sesuatu itu baliknya lagi tuh effort yang kita harapkan itu adalah balik ke untuk kita sendiri dulu kan gitu kalau menurut saya. Apakah itu cukup bisa menjawab ya Ustaz? Jadi kalau terlepas dari nanti setelah lulus dari pesantren itu apakah jadi penyiar agama atau tidak, yang penting adalah ketika dia di pesantren itu dia memiliki keyakinan, fondasi untuk dirinya sendiri dulu begitu ya. Betul. Karena Nah, saya kemudian yakin didikan yang di pesantren sama didikan yang tidak belajar ilmu di pesantren kan beda nih. Kalau di pesantren itu kan berarti ada dia belajar untuk memanage waktu kan ada jam segini harus begini, harus sholat sholat malam dulu gitu kan, harus ngapain dulu. Makan pun juga ada waktunya. Itu kan bentuk-bentuk keteraturan yang imbal baliknya balik ke kita sendiri, disiplin ilmunya itu balik ke kita sendiri dulu gitu. Kalaupun nanti pada akhirnya ternyata misalnya kita belajar Al-Qur'an, memahami kajian dan makna Al-Qur'an gitu kan, bayangkan itu berimbar balik ke kita gitu. Tapi kalaupun ternyata kita punya nilai plus, ternyata kita dipercaya nih, kita bisa jadi ustadz, kita bisa jadi ustadzah. Nah, itu adalah Allah memberi kita jalan lain. Nah, sekarang nih kamu kemarin udah belajar. Nah, sekarang nih tugas kamu untuk ngajarin orang lain lagi gitu. Tapi seandainya kita nggak punya kesempatan itu, ternyata kita jadi direktur nih misalnya. Wah, nggak bisa ya jadi ustadz nih. Ternyata aku tuh harus memegang perusahaanku sendiri. Setidaknya itu bakal jadi rambu-rambu untuk diri kamu sendiri gitu. Kalau menurut saya. Semoga bisa menjawab. Kemudian apakah ada tips atau bagaimana cara yang dinilai efektif gitu Bu untuk mengembangkan
nilai-nilai itu terpaut pada hati remaja-remaja kita gitu. Ini kan terkait dengan bagaimana perkembangan beragamanya gitu. Sama seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa remaja itu sudah sangat bisa untuk dipahamkan. Jadi mereka itu sudah ngerti, kalaupun kita misalnya kasih tahu bahwa sholat 5 waktu itu untuk apa, seperti apa. Karena mereka udah punya keimanan gitu, sama seperti kita. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan alasan. Jadi tidak hanya menyodorkan satu perlakuan, tapi di balik perlakuan yang kita sodorkan ke mereka, itu kita kasih mereka alasan. Kenapa? Supaya ketika mereka menjalankan itu alasannya mereka adalah untuk diri mereka sendiri, bukan karena aku di pesantren aku harus ngikutin gitu. Dan itu sudah sangat bisa dipahamkan. Sekali lagi, ranah menyentuhnya itu dari nilai-nilai yang mereka anggap itu penting. Kalian pengen nggak kalau gede, kalau udah dewasa nanti jadi orang sukses, misalnya kayak gitu. Ya pengen lah Ustadz, ya pengen lah Ustadzah. Nah, orang sukses itu berangkatnya itu dari disiplin, misalnya kayak gitu. Kan selalu ada alasan, misalnya sholat tahajud itu kenapa kita lakukan, ada alasan di balik itu. Jadi aturan-aturan atau situasi-situasi yang kita berikan ke Ananda itu sekarang kita harus lebih cerewet lagi. Dalam arti kata cerewet itu kita kasih tahu ke mereka, kenapa sih kita perlu sholat malam misalnya. Kenapa sih kita harus sholat di sepertiga malam? Kenapa kok kita itu harus berjamaah gitu? Kan ada dasarnya gitu kan, tidak ujuk-ujuk nggak mau tahu kamu harus jamaah, kamu harus puasa. Nah, itu yang mungkin tidak bisa mereka terima. Dan yang perlu kita lakukan ya kita jelaskan, sama kayak Ustadz dan Ustadzah sekalian yang tahu kenapa aku harus sebagai muslim, kenapa aku harus sholat 5 waktu, kenapa aku harus puasa, kenapa aku harus melakukan ini, kenapa aku harus beriman, kenapa aku harus bertakwa. Itu kan kita punya alasan yang kita amini masing-masing. Yaitu yang kita perlu jelasin ke mereka gitu. Sehingga itu masuk gitu. Jangan khawatir, mereka itu bisa. Nah, yang kita lakukan yang periode lama nih, yang keliru nih adalah kita selalu menganggap orang-orang dewasa itu menganggap bahwa remaja itu anak kecil. Di sisi lain mereka dituntut menjadi orang dewasa. Kamu tuh udah gede, kamu harus yang ngerti. Tapi di sisi lain kita mengecilkan mereka. Sebenarnya enggak. Padahal ngomong dengan anak-anak ya, saya bilang ya, itu sudah bisa dimulai dari sejak dini. Jadi anak kecil pun itu juga sudah harus diberikan alasan. Tapi yang alasan-alasannya kita nggak bisa ya pakai bahasa yang terlalu baku atau segala macam. Yang mereka pahami. Jadi anak-anak TK, anak-anak yang sudah mulai bisa banyak melakukan aktivitasnya sendiri gitu ya. TK, SD itu sudah bisa dipahamkan gitu. Jadi kesadarannya itu sebenarnya bisa muncul dari diri mereka sendiri. Gitu. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Coba kita kembalikan sebentar ke Ustadz Adin tadi ya. Ustadz bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lanjutan ini? Alhamdulillah, ya, sudah cukup terjawab sih sebagian. Hanya saja yang saya tekankan itu, ketika mereka berada di dunia yang di luar pondok, seberapa mereka comply dengan apa yang masyarakat itu butuhkan, ataupun mereka bisa menyesuaikan diri enggak dengan lingkungan sekitarnya. Karena jangan sampai anak-anak yang udah kita didik susah payah ini justru malah nanti kepengaruh sama pengaruh luar yang apa ya, mungkin bisa jadi berbeda dengan apa yang dia miliki sekarang. Itu aja sih yang khawatirnya saya. Tapi insya Allah dengan semangat belajar dan mereka berkembang, mungkin pelan-pelan juga bisa untuk mengatasi situasi itu. Kalau misalnya mereka melakukan sesuatu tanpa mereka tahu alasannya, maka di kemudian hari ya dia bisa akan berubah gitu, keikut-ikut gitu ya. Tapi kalau dia sudah tahu alasannya, jadi tanggung jawab dan tugas kita itu di awal adalah memberikan penjelasan ke dia. Selebihnya dia yang akan mengambil peranan sendiri. Waduh, sholat nih misalnya. Kalau di pesantren mungkin kalau misalnya nggak sholat gitu kan mungkin dapat ini kali ya, punishment atau segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sampai pada akhir batas dari sesi dia di pesantren, terus kemudian dia masih nggak tahu nih kenapa aku harus sholat,
kenapa aku lebih baik berjamaah daripada sholat sendirian, kita masih tidak pahamkan itu ke dia, maka bisa jadi ketika keluar dari pesantren, ya dia mungkin nggak sholat. Gitu. Jadi kalau di pesantren mungkin pakai hijab, ntar di luar pesantren dia mungkin nggak berhijab. Kenapa? Karena dia nggak tahu itu. Tapi kalau kita pahamkan dia, kesadaran itu dari dirinya, mana berada, ya dia akan dia bahwa ini harus dari dirinya, dia sendiri gimana. Oke, baik, terima kasih Bu Mira. Ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ini dari Ustadzah PPDS. Pertanyaannya adalah, tindakan apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk menghadapi perilaku berontak dari anak-anak gitu ya? Dan apa penyebab perilaku berontak itu biasanya, Bu, pada remaja? Kalau berontak itu masuk di emosi yang tidak terkendali, jadi Jelas ya. emosi negatif. Halo, Halo. iya, jelaskah suara saya? Ya, sekarang jelas, Bu. Jadi kalau berontak itu tadi di perkembangan emosi yang dia nggak selesai gitu kan. Jadi ranah emosinya dia itu negatif. Nah, bentuknya bisa dua, bisa agresif atau bisa lari dari kenyataan. Nah, kalau yang berontak itu masuk di area agresif berarti. Tuh. Nah, kenapa dia bisa agresif? Kenapa dia bisa berontak? Kita bayangin ke diri kita sendiri aja nih. Kalau kita nih punya suara tapi kita nggak pernah didengar gitu ya, misalnya. Jadi bukan masalah suaraku benar atau salah ya, tapi lebih ke individu bahwa ketika aku punya suara aku nggak didengar, jadi saya nggak kita dengar, enggak. Bentuknya aku lebih menyuarakan suaraku atau aku lebih memilih untuk diam gitu. Jadi bentuk-bentuk pemberontakan itu muncul dari situasinya dia yang dia merasa. Jadi untuk dirinya sendiri dia merasa, bukan orang lain yang merasa ya. Jadi dia, jadi emosi, kemudian perilaku kognitifnya itu muncul dari diri dia sendiri. Gitu. Dia merasa bahwa aku tidak diterima, aku tidak akan jadi kalau Mohon maaf, Bu Mira, suaranya putus. Oh iya? Iya. Kalau dia pinggirin dan bukan tanyain kenapa kamu berontak itu kenapa, bukan, tapi lebih tanyakan perasaannya dia. Sekali lagi pemberontakan itu muncul karena dia merasa dia tidak cukup didengar, tidak cukup bisa dipahami gitu. Jadi, nah sekarang kita coba tentang perasaannya dia. Mohon maaf, Bu Mira, mulai putus-putus lagi, Bu, suaranya. Halo, Assalamualaikum. Bisa, ya. Jadi, saya mengulang yang ketiga kali nih. Jadi kalau anak yang berontak itu munculnya karena dia merasa dia tidak cukup diberikan ruang untuk dia bisa menyampaikan dirinya. Bentuk pemberontakan sekali lagi itu sakitnya ya. Jadi versinya dari tapi sendiri masih yang nggak diberi ruang berarti belum, berarti untuk apa
kapasitas dia. Cara ruang dia supaya kita tahu, wah gambaran ruang menurut dia itu kayak gini toh, menerima menurut dia segini. Jadi yang kita lakukan adalah silakan, yang mungkin ada memberontak, ada yang punya perilaku memberontak, monggo di terus kemudian ditanyain perasaannya benar, kayak merasain kamu sedih. Sebenarnya teknik ngobrol sama remaja juga perlu dipelajari ya. Jadi kita melihat situasinya dia. Apakah cukup menjawab atau masih putus-putus? Masih putus-putus. Mohon maaf Bu Mira, mungkin untuk menindaklanjuti bisa off cam dulu sebentar supaya jaringannya lebih stabil Bu. Oke, saya off cam dulu ya. Oke. Sudahkah? Bisa ya? Sudah. Sudah. Jadi kurang lebih untuk perilaku berontak tadi itu berasalnya dari perkembangan emosi gitu ya Bu ya. Ketika perkembangan emosinya tidak berkembang dengan baik atau mengalami gangguan, bisa jadi bentuk yang keluar atau perilaku yang keluar adalah agresif atau lari dari kenyataan dengan bentuk-bentuk yang sudah Bu Mira sampaikan tadi ya. Kalau berontak berarti masuk ke melawan gitu. Untuk menindaklanjutinya, oke. Silakan dilanjutkan. Jadi perkembangan emosi yang nggak sesuai itu munculnya biasanya dari mana? Dari yang dia merasa tidak diberi ruang, tidak didengarkan, seperti itu. Jadi ya untuk menurut dia ya, bukan menurut kita ya. Kalau kita mungkin merasa, menurut aku ya kita udah perlakukan dia dengan baik gitu. Tapi kalau dia masih merasa belum ya berarti belum gitu. Sekali lagi setiap individu itu unik. Setiap anak, setiap orang dewasa, setiap remaja itu punya kapasitas mereka sendiri-sendiri ini. Dan saya yakin tugas ustadz dan ustadzah ini dalam membantu anak-anak untuk mempelajari ilmu itu, makanya orang kan selalu bilang adalah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Berapapun kita dibayar itu nggak bakal cukup gitu loh. Karena situasi kita itu tidak, jadi kita itu tidak mengajari mereka secara klasikal, tapi sebenarnya kita itu mengajari mereka secara personal gitu, dengan memahami mereka secara individu nih, oh karakteristiknya ini gini, karakteristiknya ini seperti ini gitu, kayak gitu. Oke. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Kak Lima, kita sampai jam berapa ya? Kita sampai pukul 9 sih Bu sebenarnya nih. 10 menit lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Saya berdasarkan urutan pertanyaan yang muncul di chat room aja ya Bu ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa pandangan Bu Miranti terhadap program prasekolah seperti KB, TK yang fokus Kalistung? Tapi sebenarnya ini di luar pembahasan kita tentang remaja ya Bu ya? Bisa Iya deh. diagendakan pada pertemuan berikutnya aja insya Allah ini. Kalau di itu ada prasekolah nggak? Di Darussalam. Monggo Saya ikut Joko. Ustadz Joko aja deh. Ada ya? Tidak ada TK. Ada TK? Ada. Oh, Ada. siap. Ya mungkin kita bisa agendakan lain kali ya, kapan-kapan kita ngobrolin lagi. Kalau anak-anak lebih banyak lagi, ada gangguan belajar, ada gangguan emosi, berdiri sendiri kayaknya. Gitu. Ya, respon Bu Miranti positif untuk pembahasan ini, berarti insya Allah kita usulkan untuk dibahas lagi. Amin. Tapi Kemudian, kalau untuk yang Kalistung tadi mungkin karena sudah bertanya ya, jadi apa sih Kalistung gitu ya, di pra-TK gitu atau TK ya tadi maksudnya? Di sini pertanyaannya adalah untuk prasekolah Bu, jadi setara KB, TK begitu. Sebelum KB SD, ya? sebelum Oh, iya. KB ya, KB sama TK soalnya udah beda Kak, di fase tumbuhan itu udah beda. Ini pertanyaannya untuk prasekolah Bu, jadi kalau prasekolah sebelum masuk MI atau SD itu mereka dibekali Kalistung itu bagaimana gitu?
Kalau hanya dibekali boleh, tapi kalau dipaksakan nggak boleh, gitu ya mungkin. Jadi Oke. cara kita ngajarin itu tergantung teknik kita kayaknya. Misalnya gini, kan kita juga ngajarin anak-anak ya, sebenarnya. Misalnya kayak anak-anak masih bayi kan kita ajarin mereka nih kenal bapak sama ibunya, panggil papa gitu kan. Itu kan proses ngajari juga, tapi kan dengan metode yang menyenangkan ya. Jadi depend on metode yang kita pakai, tergantung metode kita. Jadi kalau kita ngajarin anak-anak kalistung tapi bentuknya hanya menulis dan duduk aja gitu berarti keliru ya. Tapi kalau misalnya kita nih sebar angka di mana-mana, terus kemudian kita nge-games ya it's okay, nggak apa-apa. Nggak harus nunggu dia TK. Kalau misalnya kita mau ajarin sebanyak-banyaknya tapi tetap dengan cara yang nggak menyakiti mereka lah. Karena kalau anak-anak itu memang kalau TK atau prasekolah itu memang di fase yang explore. Jadi harus banyak menggunakan semua panca inderanya gitu. Jadi boleh kan belajar angka, belajar huruf, belajar baca sambil misalnya oke, sekarang kita cari bola nih yang merah gitu. Atau kalau nggak warna merah yang ada huruf B-nya. Nah, itu kan belajar juga. Tapi sekali lagi depend on metode yang kita pakai gitu. Jadi tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah ketika kita memaksa mereka duduk kemudian harus menulis itu selama lebih dari 1 jam. Nah, itu motoriknya kadang-kadang masih belum siap. Nah, kalau motoriknya belum siap, jadi kalau di fase, nah ini ngomongnya terlalu panjang kayaknya saya. Jadi kalau motorik halus itu ada hubungannya dengan reduksi emosi. Jadi gimana dia mengolah emosi. Kalau anak terlalu dipaksa untuk menulis sebelum usianya, jangan kaget kalau dia nggak bisa nyampein emosinya dengan benar gitu. Nah itu kita belajar itu nanti kapan-kapan ya. Gitu. Baik, siap Bu. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya silakan. Bagaimana kita menyikapi atau melakukan pendekatan kepada santriwan atau santriwati yang mereka mengalami mental down setelah mereka terkena sebuah kasus gitu Bu. Lalu apakah untuk penjelasan-penjelasan anak-anak yang mungkin menyimpang gitu ya, melanggar peraturan, selain memberikan alasan atau value-value itu, apakah boleh memberikan punishment berupa hukuman fisik begitu Bu? Kalau punishment boleh, kalau berupa hukuman fisik itu yang seperti apa ya Kak? Jadi harus dijelaskan dulu ya ini Bu, hukuman fisiknya seperti apa gitu. Iya, soalnya kan aku nggak, sekarang kan zamannya kan zaman viral ya, kita bilang ya, zamannya viral gitu ya. Jadi kalau hukuman punishment itu boleh, punishment. Jadi kita ada reward, ada punishment gitu kan. Boleh pakai salah satunya. Kalau misalnya kamu ikutin, kamu dapat reward, atau misalnya kalau kamu melanggar, kamu dapat punishment, itu boleh. Tapi kalau punishment bentuk fisik itu kita harus lihat dulu karena zaman sekarang itu sensitif banget dan itu mungkin kalau yang terlalu berat banget. Nah, gimana nih? Saya nggak tahu nih yang kayak gimana yang fisik. Itu mungkin bisa Ini di ranah hukum kan ya. disebutkan hukuman fisik ini contohnya Digundul membersihkan gitu kamar kan. mandi, lari di lapangan gitu. Artinya melibatkan Oh. aktivitas fisik gitu, Bu. Kalau mungkin lari di lapangan mungkin nggak boleh ya. Karena udah ada lari di lapangan gitu tak? Bukan ya? Kalau lari di lapangan itu nggak boleh karena mungkin Ustaz Joko lebih tahu. Jadi detak jantung apa segala macam karena sudah ada kejadian kan beberapa kali di sekolah-sekolah luar. Jadi bukan pesantren ya, di sekolah itu anaknya mungkin dia terlambat terus kemudian dia disuruh berdiri gitu kan di luar terus akhirnya sampai dia semaput terus udah gitu wassalam gitu. Nah itu akhirnya jadi kita nih yang memberi punishment jadinya lebih menyesal lagi kan gitu. Jadi kalau bisa mungkin kalau untuk membersih, jadi punishment-nya itu misalnya oke, kamu misalnya nggak ngikutin rules, jadi kamu punishment-nya kamu bersihin kamar mandi, itu positif menurut saya. Jadi dia udah kehukum tapi dia belajar bersih-bersih gitu kan. Boleh gitu. Tapi sekali lagi proses punishment itu harus dijelaskan di awal. Jadi punishment jangan berubah-ubah. Kalau misalnya nih ada aturan harus sholat berjamaah misalnya. Kalau nggak sholat berjamaah itu nggak bisa sekali langsung ke punishment, itu mungkin kurang tepat ya. Harusnya mungkin berapa kali, 2 kali gitu. Jadi ada level-levelnya. Kita bisa pakaiin itu. Jadi anak tahu gitu. Jadi kalau misalnya 2 kali nggak sholat berjamaah nanti hukumannya apa dulu nih. Misalnya hafalin berapa ayat gitu kan.
terus ntar kalau misalnya udah 2 kali, terus entar udah hafalin berapa ayat, terus masih lagi dia ketiga kali, nah mungkin baru boleh bersihin kamar mandi gitu. Masih kayak gituin lagi, jadi di levelin, jadi level kejeniusannya dia gitu ya. Jadi kita juga ngelevelin punishment-nya kita gitu. Boleh dijenjang seperti itu. Oke. Artinya punishment tuh boleh diberikan tapi juga harus sistematis gitu ya Bu ya, supaya mereka juga bisa menerima. Yang paling penting dari punishment itu sebenarnya apa sih? Supaya dia muncul kesadaran kan, bukan supaya Iya. dia lebih marah ke kita kan, gitu kan? Iya. Supaya bukan jiwa berontaknya lebih keluar lagi kan, bukan kan? Nah itu sih sebenarnya. Jadi yang sesuai prosedur aja. Jadi kita pinginnya dia itu di punishment itu supaya kamu sadar gitu loh. Kalau kamu melakukan ini, itu kamu bakal dapat seperti ini. Gitu. Nah itu yang perlu kita iniin ke dia, kita jelaskan ke anak-anak. Kelanjutannya sedikit lagi dari itu tadi. Nah, kalau misal nih mereka sudah down karena kasus yang mereka lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk pendekatan kembali Bu? Disadarkan dulu. Diminta mereka, bukan diminta ya, lebih tepatnya mereka sadar nggak sih dengan kesalahan yang mereka lakuin gitu. Balikin lagi ke situ, oh iya gitu kesadarannya, oh iya sih aku ini kan karena aku melakukan ini, tapi nggak apa-apa, aku maafin diri aku sendiri gitu. Jadi kesadarannya itu dimunculkan dari dia dulu bahwa oh iya sih kemarin kan aku udah berbuat salah, tapi kan ya udah kesalahan yang kemarin udah, berarti besok yang penting aku nggak lakuin itu lagi gitu. Jadi dia harus cukup sama dirinya dulu. Kalau dia belum cukup sama dirinya dia, kita mau ngomong apapun nggak selesai dia tetap aja aduh gitu. Jadi ditanyain lagi, kamu kemarin tahu nggak kenapa kamu kok dihukum? Iya, soalnya gini. Menurut kamu kenapa kok kamu dapat hukuman itu? Iya, soalnya gini. Kenapa kemarin kamu melanggar gitu? Pertanyaan dari hati ke hati munculin dulu setelah proses punishment-nya selesai ya. Gitu. Setelah itu oke, berarti kamu tahu kan kalau yang itu keliru iya. Jadi oke nggak apa-apa gitu. Orang tuh juga, nah baru kita masukin ininya kita, nggak apa-apa, orang tuh juga pernah berbuat salah, tapi yang sebaik-baiknya manusia itu adalah ketika kamu udah salah, jangan jatuh ke lubang yang sama, jangan dilakuin lagi ya, gitu. Udah, setelah itu harus dimulai dari kita, seolah-olah sudah nggak terjadi apa-apa. Tapi tunggu sampai dia selesai ya, keluar insight-nya ya, insight itu bahwa dia sadar bahwa ya kemarin aku melakukan kesalahan ini, besok aku tidak akan mengulangi itu lagi, gitu. Keluar insight kan, nah baru kita biasa aja ke dia. Gitu. Dimulai dari ustadz dan ustadzah dulu. Nah, kalau teman-teman segala macam ya gosip itu kan biasanya 1 minggu ya berlakunya. Setelah itu udah orang juga udah nggak peduli lagi ada gosip baru. Gitu. Oke, baik. Cukup ya Bu Mira berarti untuk pertanyaannya. Ya, Mungkin beberapa terima pertanyaan kasih. masih belum disampaikan dan beberapa yang raise hand juga belum bisa ditunjuk lagi karena kita juga terbatas dengan waktu. Jadi saya coba saya ulas kembali sedikit ya Bu. Untuk psikologi remaja ini berarti kita mempelajari tentang perkembangan yang mana banyak aspek yang berkembang di usia remaja dan itu semuanya membutuhkan perhatian. Gitu. Ada perkembangan fisik, kemudian perkembangan emosi, kognitif, keagamaan gitu, kemudian ada kepribadian, sosial, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup membantu penjabaran penjelasan lebih detail dan lebih real gitu. Untuk beberapa asatidz dan ustadzat yang pertanyaannya mungkin belum bisa dijawab pada sesi ini, semoga kita bisa bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Kepada Bu Mira, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materinya yang sungguh luar biasa. Juga kepada panitia penyelenggara yang sudah mengusulkan topik yang nggak kalah seru gitu ya. Kiranya sekian dulu untuk pertemuan dan webinar kita malam ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian bisa diimplementasikan sesuai dengan tempat-tempat kita berada masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bu Mira. Saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila ada salah kata atau beberapa teknis dalam pelaksanaan acara. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin
peserta untuk mengisi link presensi dan e-sertifikat akan dikirimkan H+2 dari acara ini, dari hari ini, gitu. Oke, setelah memastikan telah mengisi presensi, dipersilakan untuk meninggalkan rapat atau meninggalkan Zoom. Siapa ini? Ya, Pangeran. Pak Hijau kan? Terima kasih Mas. Sehat-sehat. Kalau apa-apa, WA enggak apa-apa.